Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya Dor, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dan kali ini ada obrolan komunitas ya, datang langsung ke studio dan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol ya. Ada teman-teman dari komunitas Grow Sumsel. Nah, apa itu Grow Sumsel? Kita kayak ngobrol-ngobrol bersama para narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Di antaranya ya ada teman kita namanya Rosida ya, dan juga Intan Aisyah Nur Rohma. Ada satu lagi tak akan kenalan ya. Langsung baik berkenalan dengan ketiga narasumber kita di pagi menjelang siang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Yang mana nama Rosida? Saya Rosi. Halo, Panggilnya Rosi. Halo, assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Ada Intan Aisyah. Halo, saya Intan Aisyah Iya. Nurrahma. Ada satu lagi siapa namanya? Halo, saya Dini. Dini. Apa kabar Dini? Baik. Ya. Rosida ini selaku desain dari Grow Sumsel. Betul. Kalau Intan sendiri sekretaris Grow Sumsel. Iya, betul banget. Nah, satu lagi siapa namanya? Dini, Kak. Dini. Ya, Dini sebagai Dini sebagai tim acara kemarin. tim acara. Oh, ada acara sebelumnya. Ada. Oke, sebelum kita cerita tentang acaranya, boleh cerita tentang Grow Sumsel itu apa sih? Mungkin banyak ada yang belum tahu ya. Silakan. Oke, kalau Grow Sumsel itu sebenarnya Grow ini adalah kegiatan dari GLI atau Green Leadership Indonesia gitu ya, inisiasi pendidikan dari Institut Hijau Indonesia. Nah, sebenarnya kalau untuk nama resmi dari kami sendiri adalah Logis Sumsel atau Laskar Olah Hijau Sumatera Selatan dan menjadi bagian dari kegiatan Grow seperti itu, Kak. Oke, Laskar Hijau. Iya, betul, Laskar Hijau. Makanya rompinya pakai warna hijau. Betul, warnanya hijau makanya. Hobi bertanam enggak ya? Waduh. Ya, pasti ya dia pelan-pelan ya. Karena bertanam ini kan bukan cuman di lapangan besar tapi di sekitar rumah juga. Nah, ini kan membahas mengenai Hot the Wood atau aksi konservasi bebas sampah dan kelolaan menjadi produk fungsional. Jadi kita bicara mengenai sampah dan pengelolaannya ya, bukan lingkungan atau apa ya, pokoknya sampahnya sekarang ya. Nah, dari Grow Sumsel sendiri ya, sampai sejauh mana dari mungkin kampanyenya atau yang melakukan
yang bisa diceritakan? Mungkin dari Rosida dulu. Oke, kalau dari Grow Sumsel sendiri ya, untuk terkait sampah, kami tuh sudah dalam tahap sosialisasi bagaimana sampah ini akhirnya bisa kita manfaatkan menjadi produk. Nah, seperti mungkin bisa dilihat bahwa kami fokus memang mendayagunakan sampah-sampah ini bukan hanya sebagai limbah, tapi kemudian bisa juga dimanfaatkan sebagai barang-barang yang bisa dipakai lagi gitu, dijual lagi bahkan. Jadi ada fungsi ekonomisnya gitu. Seperti contohnya bisa kami buat sebagai sabun dari ekoenzim gitu. Kalau Ada ekoenzim- contohnya nih? Nah, ada nih contohnya. Iya. Sabunnya itu ada sabun batang, ada sabun cair juga, dan Oke. ada tinta spidol juga. Oh, tinta ternyata spidol. refill Oke. tinta spidol. Jadi ternyata tinta spidol juga kita bisa buat dari bahan-bahan organik gitu. Nah, fokus kami sekarang di pendayagunaan sampahnya menjadi produk yang bisa dialihfungsikan jadi fungsi ekonomi, dan kemudian mensosialisasikannya juga ke masyarakat dan juga generasi muda seperti itu. Oke. Dan ke Intan sekarang, Intan Aisyah Nur Rohmat, panggil Intan apa? Dipanggil Intan. Intan, Pak Intan, diaturi. Ini Intan selaku sekretaris Grow Sumsel sejak kapan? Sebenarnya kalau untuk jadi sekretaris, karena memang komunitas kami Laskar Olah Hijau Sumatera Selatan ini baru terbentuk di tahun 2025 kemarin saat acara program Green Leadership Indonesia, jadi baru beberapa bulan ini Pak, karena baru dirintis kan untuk komunitas Laskar Olah Hijau ini. Oke. Dan dari beberapa bulan ini apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin bentuknya workshop atau mengajak teman-teman seumuran sebaya untuk melakukan bisa dikatakan konservasi ini. Baik, jadi kalau misalkan untuk kegiatan dari Logi Sumsel sendiri itu kami sudah beberapa melakukan kegiatan. Yang pertama itu kemarin ada kunjungan di Quranic Farm, itu ada di Kalidoni. Jadi kami di sana itu melakukan sosialisasi terkait pengelolaan limbah sampah secara baik dan benar. Lalu ada edukasi dalam pembuatan ekoenzim. Itu di mana tuh, di bank sampah ya? Ya, dia itu adalah sekolah Quran, namun dia berbasis lingkungan yang sangat baik gitu loh Pak, karena di sana itu untuk pembayaran SPP siswanya itu sudah menggunakan sampah, bukan lagi uang. Jadi sampah yang sudah diterima oleh siswanya itu diterima oleh sekolah itu akan dibuat atau diolah menjadi produk-produk. Oh, keren ini. Iya. Jadi tidak mengeluarkan uang untuk sekolah, tapi nyumbang sampah dan diolah menjadi hal berguna dan dapat menghasilkan juga. Iya betul. Lalu selain dari Quranic Farm sendiri kemarin, kami kan berkolaborasi juga dengan beberapa akademisi atau pendidikan gitu kan. Jadi salah satunya itu ada dari SMA Puspita Air Kumbang, lalu ada di SMA Negeri 8 Palembang. Oke. Nah di sana itu kami melakukan yang namanya workshop dan juga edukasi serta pelatihan dalam pembuatan ekoenzim. Untuk yang di SMA Negeri 8 sendiri itu kami kemarin melakukan kegiatan bertajuk namanya Duta Cinta Lingkungan. Di sana itu kami beredukasi dengan siswa terkait pengolahan limbah, lalu bank sampah dan lain sebagainya. Dan terakhir, untuk kegiatan terakhir itu di masyarakat desa. Jadi kami memberdayakan masyarakat desa dalam edukasi pembuatan sabun cair dari ekoenzim. Oh iya, banyak nih produk-produk yang kita ketahui Iya, satu-satu nih betul. kita ulik satu-satu nanti ya. Ada Dini sini dan ada hubungan dengan acara tadi. Acara apa? Jadi dalam pengonsepan acara seperti di Quranic Farm itu tuh dibuat oleh tim acara Pak, disusun konsepnya gitu, terus dibuat alurnya gimana, dan juga mengajak Trace Sumsel untuk kolaborasi dalam edukasi ekoenzim di Quranic Farm tersebut. Ya. Berapa orang yang ikut terlibat dalam kegiatan tadi? Kurang lebih 10 orang Pak. Untuk panitia? Ya. untuk Kalau panitia. yang peserta? Peserta kita kemarin Ratusan. Kalau untuk peserta sendiri itu setiap tempat itu berbeda, Pak. Oke. Tapi namun kalau misalkan dihitung dalam keseluruhan itu ada sekitar 185 baik itu dari siswa, guru maupun juga masyarakat. Satu sekolah? Bukan, beberapa sekolah. Kalau Oke. untuk satu sekolah sendiri Ya. ada 40 orang gitu. Jadi sudah mengenal ratusan orang untuk edukasi cara konservasi juga cara pengolahan sampah. Nah kalau dari Rosita sendiri kira-kira susah nggak untuk mempromosikan atau mengajak masyarakat untuk mengolah sampah nih? Oke. Nah, sebenarnya ini menarik ya, karena
terkait dengan ketertarikan masyarakat sendiri, ternyata mereka cukup antusias gitu, apalagi mengetahui ketika sampah ini bisa dijadikan produk-produk yang berguna, karena mereka selama ini taunya hanya ya udah sampah dibuang dan harus dipilah seperti itu saja. Kemudian tapi ketika mereka tahu oh ternyata sampah bisa juga jadi sabun cair gitu kan. Nah, sabun cair ini kan juga sebenarnya nggak cuman untuk badan aja, ada juga yang sabun untuk cuci piring kayak gitu. Nah, ibu rumah tangga tuh semangat sekali gitu. Apalagi juga banyak produk-produk yang sebenarnya kita taunya limbah ternyata bisa dimanfaatkan lagi, misal jelantah gitu, atau sampah-sampah organik yang biasanya cuma dibuang gitu. Jadi so far menurut aku mereka sangat antusias sih mengetahui manfaat sampah gitu. Oke, jadi kebanyakan anak muda ya yang apa namanya, yang tertarik untuk mengolah sampah nih. Betul, dari anak muda ada dan dari ibu rumah tangga ataupun Oh, ada juga masyarakatnya kegiatan juga di tertarik. ke masyarakat juga ya? Betul, kemarin yang kata Kak Intan itu adalah sosialisasi ke masyarakat desa gitu. Jadi di desa kami pengen masyarakat juga tahu ternyata limbah rumah tangga yang selama ini mereka buang saja itu bisa dimanfaatkan kembali gitu dalam rumah tangga. Oke. Menurut kalian limbah apa saja yang bisa diolah? Yang mungkin sepengetahuan kalian bisa menjadi kayak sabun atau tinta tadi, mungkin ada hal lain yang bisa kita olah lagi? Boleh? Baik, jadi sebenarnya untuk limbah sampah sendiri baik itu anorganik maupun organik itu semuanya bisa kita olah lagi menjadi barang-barang fungsional. Kalau misalkan untuk sampah anorganik itu bisa kita buat sebagai ecobrick. Jadi ecobrick itu bisa kita pakai sebagai tempat duduk ataupun sebagai penghias tempat taman gitu. Nah, selain itu juga bisa dijadikan sebagai konblok. Jadi kalau misalkan konblok selama ini kita menggunakan bahan-bahan yang mungkin kurang ramah lingkungan, kita bisa gunakan menjadi bahan ramah lingkungan dari sampah itu sendiri. Untuk dinding ya? Ya, betul sekali. Nah, lalu tadi sampah organik. Jadi sampah organik itu kan berbagai macam. Ada dari sayur-sayuran, buah-buahan, terus sisa makanan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk dari sisa makanan sendiri bisa kita jadikan sebagai pupuk organik. Lalu untuk daun-daunan dan lain sebagainya itu bisa kita jadikan sebagai kayak produk ini tadi. Apa tuh? Nah, jadi ini adalah produk ekologis soap. Ini dari ekoenzim. Sabun? Iya, sabun dari ekoenzim. Dan ini adalah dari proses fermentasi si limbah organik itu tadi, baik itu dari sayuran maupun buah-buahan. Itu tidak bau ya? Tidak. Jadi ada caranya gimana? Untuk cara pembuatannya sendiri, jadi supaya nggak bau atau mungkin tambahan pewangi itu? ya gini ya, baik. Jadi kalau misalkan yang sering kita gunakan untuk ekoenzim sendiri itu dari limbah buah-buahan. Jadi limbah buah-buahan itu kan punya aroma yang lebih lembut gitu kan dibandingkan dengan limbah yang lain. Nah, jadi pada saat proses fermentasi itu selama 1 bulan, 2 bulan maupun 3 bulan itu tidak menimbulkan bau sama sekali. Jadi baunya itu ciri khasnya hanya asam. Seperti bau asam saja, namun tidak yang bau sekali itu tidak. Nah, lalu untuk pembuatannya sendiri, jadi dari hasil proses fermentasi si ekoenzim tadi, ini nanti akan dicampur dengan namanya produk-produk yang lain, bahan-bahan yang lain maksudnya. Nah, bahan-bahan yang lainnya itu berupa apa? Jadi kita menggunakan methyl ester sulfanoat sebagai proses penyambunannya. Lalu ditambahkan dengan si ekoenzim tadi sebagai campurannya untuk produk ramah lingkungan, garam sedikit itu sebagai pengentalnya dan juga gliserin. Oke, gitu. tapi ada ukuran-ukurannya, tidak sembarangan ya? Pasti ada ukuran-ukurannya. Dan itulah mungkin ikut bergabung dengan Grow atau mungkin memanggil Grow untuk memberikan pelatihan-pelatihan kayak gitu ya. Betul. Dan dengan masalah pelatihan ini kalau biasanya ini kan mewakili teman-temannya, apakah ada kontak khusus atau gimana kira-kira? Atau biasanya kalau langsung ke media sosialnya gitu? Baik Pak, kalau misalnya itu tuh ada kontak khusus, ataupun misalnya nggak ada kontak khusus, kita tuh ngehubungi lewat sosmednya. Oke, langsung sosmed ya. Iya. Dini selama ini kan ikut dengan Grow ini, ya udah lama apa udah masih baru? Baru Pak, kita baru jalan beberapa bulan, sekitar 3 bulan. Apa dari awal ikut? Dari Iya, awalnya dari Grow. awal, karena kita tuh ikut. Orang berapa kalau yang dari awal? 10. 10. 10 Sekarang masih? Masih. Oh, keren. Masih kuliah semua? Atau sudah kerja atau barusan selesai? Ada yang masih kuliah, ada juga yang sudah bekerja. Dari sudah 10 orang tadi? jadi backgroundnya memang Oke. berbagai Emang macam. volunteernya.
Oke, apa yang kalian dapatkan dengan bergabung di Grow Sumsel? Mungkin dari Dini dulu karena Dini yang mengakhirinya. Oke, Ya. yang saya dapatkan dari Grow Sumsel itu saya tuh lebih tahu itu edukasi apa saja sih sampah tuh diolah jadi apa. Karena sebelumnya kan saya minim pengetahuan tentang sampah itu mau bagaimana, dan juga ya pastinya dapat teman-teman yang keren. Ya awal tuh dikasih tahu memang ada Grow Sumsel ini ya, membuat Grow Sumsel atau kalian seajaan dewe kalau bahasa Palembangnya. Kita tuh ada ikut kelas namanya Green Leadership Indonesia. Oh, Jadi iya, dari iya. situ tugas akhirnya itu outputnya adalah Grow Sumsel. Membuat komunitas. Ya, benar. Oke, kalau dari Intan sendiri? Baik, mungkin menyambung dari Dini tadi, memang benar yang dikatakan Dini. Jadi komunitas Laskar Olah Hijau Sumatera Selatan ini sendiri kan inisiasi hasil dari Grow tadi ya Pak ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri dibilang apa sih yang saya dapatkan dalam komunitas Logi Sumsel ini sendiri, yang pertama adalah yang pasti perspektif baru, pandangan baru dari teman-teman hebat semuanya, terkhusus dari Logi Sumsel sendiri. Karena di sana kita bisa banyak menerima ilmu yang baru yang awalnya kita nggak tahu jadi kita tahu. Itu terutama di situ. Oke. Ada kemungkinan tuh ngajak teman-teman lainnya masuk dalam Grow Sumsel, bisa daftar gitu gimana? Untuk sejauh ini mungkin kita belum ada perencanaan seperti itu karena memang masih fokus dengan internal kami gitu kan, untuk banyak berkolaborasi dengan Perbaikan teman-teman yang organisasi lain. ya? Iya benar. Jadi kita menguatkan akarnya dulu. Oke. Nah, baru nanti apabila memang banyak yang berminat gitu, jadi kita akan buka opreknya. Oke lah kalau gitu. Gimana Rosida? Mungkin tambahan kenapa ikut kegiatan ini? Kalau dari aku sendiri, salah satu hal yang menurut aku paling berimpact adalah jadi tahu gitu di lapangan itu gimana sih masyarakat memandang atau menilai sampah itu sendiri. Biasanya apalagi kalau dari background Rosi sendiri yang masih mahasiswa hanya belajar dari teori. Oh, Jurusan sampah apa? itu kebetulan biologi. Oh iya pas lah. Iya. Iya Terus, betul. Iya, hanya melihat kayak oh sampah itu bisa loh ternyata diolah jadi begini-begini. Tapi implementasi di masyarakatnya itu yang baru dapat di Logi Sumsel ini gitu. Jadi tahu oh ternyata kalau di masyarakat tuh seperti ini pandangannya. Kemudian kalau di anak sekolah seperti ini. Kemudian kalau misalkan di memang komunitas yang sudah bergerak di bidang lingkungan ternyata pandangannya sedikit berbeda gitu. Dan ternyata untuk kita bisa berdampingan mengolah sampah dan menjadi lebih ekonomis dengan sampah itu mungkin kayak gitu dengan melihat beberapa komunitas atau organisasi di Sumsel juga. Oke, ya kita break dulu ya. Setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan ini ada produk-produknya kita bisa jelaskan nanti gimana. Selain tadi katanya sabun cair yang dibuat dengan bahan sampah, bisa dikatakan bagaimana berapa hari kita tanyakan mengenai produk-produk lainnya yang ada di Grow Sumsel ya di obrolan kita kali ini di obrolan komunitas. Dulu pendengar, kita lanjut kembali setelah yang berikut ini.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan. Ya, kita lanjut kembali di sesi kedua di obrolan komunitas dan masih bersama teman-teman dari Grow Sumsel. Ada Rosida, ada Intan dan juga Dini ya. Galo-galo. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Boleh nih penjelasan mengenai produk-produknya. Selain 3 produk ini, apa saja yang sudah diproduksi oleh teman-teman Grow Sumsel atau bisa nantinya diproduksi? Silakan. Ya. Oke. Sebelumnya teleponnya kita angkat ya. Ya. Siapa tahu mau bertanya mengenai Grow Sumsel. Halo, Assalamualaikum. Oke, ya, silakan lanjut. Oke, kalau dari kami sendiri produknya masih terbatas dari ini dan tapi masih ada juga beberapa ide-ide yang memang belum kami realisasikan gitu. Tapi kalau untuk produk yang sekarang aku bawa nih ada namanya ekologi soap tapi yang bentuknya padat gitu ya. Jadi sabun padat karena kita juga ada sabun cair yang mungkin nanti dijelasin yang lain. Kalau sabun padat ini sebenarnya proses pembuatannya mirip dengan sabun cair tapi nanti dia akan punya tingkat kekentalan berbeda dan dia itu lebih punya daya tarik menurut aku karena bentuknya bisa lebih divariasikan. Misal kalau mau dijual bisa bentuk bunga, terus juga untuk pewanginya juga kita bisa pakai sesuai apa yang kita mau gitu. Misal wangi buah, jadi nggak terbatas sama bahan dasarnya. Kalau bahan dasarnya ini kan dari ekoenzim tapi baunya mungkin ada beberapa yang terganggu, bisa diganti juga dengan pewangi misal mau wangi bunga dan lain sebagainya. Mungkin itu kalau dari sabun yang padatnya. Ya. Padat satu lagi cair tuh ya. Betul ada yang cair juga. Dan selain cair apa lagi tuh? Baik, ini ada base dari tinta, jadi terbuat dari limbah organik, kayak misalnya kulit buah, mau itu kulit yang tebal ataupun kulit tipis. Kalau misalnya kulit tebal kayak kulit manggis itu, atau kulit jengkol itu tuh dibakar agak lama agar dapat karbonnya. Kalau misalnya kulit tipis kayak kulit bawang itu tuh cuma di oven sudah dapat karbonnya gitu, dapat warna hitam. Jadi ini tuh sudah dari pembakaran ataupun pengarangan lalu dicopper biar dapat bubuk tintanya gini. Tapi ini masih dalam tahap pengujian untuk campuran pembuatan tintanya ini bagusnya apa gitu. Dan juga nanti pas dibuat tinta ada bahan-bahan kimia yang lain dicampur, misalnya alkohol dan lain sebagainya. Oke. Dan ini sudah dicoba dengan papan tulis? Belum Pak, ini masih tahap base-nya aja. Oh, base-nya itu apa kayak umak ya maksudnya gitu ya? Iya benar, umaknya. Nanti kan ada campuran lagi ya, mungkin biar lebih kental lagi atau lebih cair lagi. Ya biar jadi spidolnya nanti tuh ada dicampur bahan kimia. Oh, ini masih gitu. dalam tahap pengujian. Oke, ya lanjut. Mungkin selain 3 tadi, 3 ini apa aja yang sudah mungkin bisa diproduksi dari hasil limbah sampah? Baik, sebenarnya kami itu sudah ada beberapa produk yang sudah diproduksi. Tadi salah satunya udah disebutin dengan teman-teman yang lain. Itu tadi ada sabun batangan, terus ada sabun cair dan juga ada base dari untuk pembuatan tinta. Nah selain itu sendiri kami itu sebenarnya memproduksi ada teh dari limbah kulit manggis. Jadi kami memanfaatkan kulit manggis yang sudah tidak terpakai lagi karena itu kan masih mengandung banyak antioksidan, gitu ya. Jadi itu kami gunakan lagi untuk dalam pembuatan teh sebagai untuk peningkatan imunitas tubuh. Oke, ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari ini dan ini bahannya buah-buahan banyak, daun-daunan gitu ya. Iya betul. Termasuk. Untuk bahan-bahannya kebanyakan organik kalau yang sekarang ini. Organik dan kayak limbah-limbah bekas-bekas apa itu bisa dipakai juga?
Kalau yang organik sejauh ini, tapi kalau yang anorganik seperti kata Kak Intan tadi banyak diolahnya jadi furniture gitu. Atau bisa juga diolah atau di recycle jadi barang-barang yang lebih berguna. Kayak misal sekarang ini juga muncul teknologi ngubah plastik tuh jadi furniture kayak kursi dan lain sebagainya. kayak Ternyata botol-botol bisa, ya? ya Iya, betul. Dan oke. itu melalui pengepresan Ya. gitu, jadi diubah bentuknya. Di Grow Sumsel ini ada tempat nongkrong secretnya gitu, tempat kalau misalnya ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, ada tempatnya nggak? Kalau untuk sejauh ini belum ada ya karena masih rintisan itu tadi. Jadi kalau untuk rapat-rapat internal kami sendiri itu hanya Berpindah-pindah? sebatas ya kadang di kafe terus Zoom online dan gitu-gitu Tapi aja. workshopnya tempat membuat ini ada tempat temen atau gitu? Kalau untuk workshop sendiri itu biasanya kami langsung gunain dari tempat sekolah atau tempat yang lain. Jadi kan untuk bahan-bahannya sendiri sudah kami siapkan dari tempat kami sendiri. Jadi pada saat langsung terjun di lapangan dengan siswa itu langsung pencampuran dan lain sebagainya. Oke, ya. Din, ini mungkin program 2026 ada acara-acara yang akan dilaksanakan selain di 3 sekolah tempat sekolah tadi? Oke, mungkin baik ada Pak. Tapi itu tuh masih direncanakan lebih lanjut karena kita mau break sejenak dari kegiatan yang kemarin. Ini mungkin juga nanti ada kolaborasi sama komunitas lain yang lebih paham tentang lingkungan dan juga kami mau bimbingan dengan mereka. Oke. Masa kerja kalian ini ada tahunnya, ada masanya? Kalau masa kerja sebenarnya nggak ada karena kami kan disatukan lewat alumni GLI gitu kan. Jadi sampai seterusnya juga kami alumni GLI 5 gitu. Tapi mungkin kalau dari batch-batch sebelumnya ada gitu. Jadi di batch selanjutnya mungkin akan berbeda lagi gitu bentuk kegiatannya. Iya, jadi beda-beda ya. Tidak akan dibakukan Grow Sumsel seterusnya? Enggak, belum. Atau baru bentuknya ya kayak project-project gitu ya. Sejauh ini sih masih project-project dan oke. kolaborasi gitu. Oke. Ada yang pernah saya lihat tuh untuk apa ya? Pupuk. Ya, apa ya? Mikroenzim juga deh. Ya, jadi pupuk cair. Jadi pupuk cair itu sebenarnya sudah ada kami buat, cuma produknya gak kami bawa. Iya, Jadi itu kan pakai jerigen kan? Iya, besar benar. Oke. Jadi kemarin itu waktu saat kami itu melakukan pemberdayaan oleh masyarakat desa di Sidomulyo. Nah itu kami salah satunya ada edukasi untuk pembuatan pupuk cair dari ekoenzim. Jadi sebenarnya bahan-bahan ekoenzim itu banyak sekali bisa dipakai untuk bahan-bahan yang produk-produk yang lain. Jadi tidak hanya terbatas di sabun cair ataupun sabun batangan, tapi hasil fermentasi ekoenzim itu juga bisa dijadikan sebagai pupuk cair tadi. Lalu kalau misalkan mau dijadikan sebagai base dalam pembuatan sampo maupun yang lain itu bisa. Oke. Iya. Jadi di satu tempat ya. Benar. Jadi satu ekoenzim, produknya ekoenzim tapi bisa diturunkan dengan produk-produk yang lain. Tambah-tambahan itu pakai apa ya? Macam-macam. Nah iya, kalau untuk tambahan itu sebenarnya balik lagi ke produk apa yang mau kita buat. Nah itu disesuaikan. Jadi kalau misalkan kita mau buat sabun itu kan bahan tambahannya adalah mes tadi. Mahal nggak kalau terjangkau nggak kalau masyarakat ingin membuat produk seperti ini? Terjangkau karena mes itu sendiri kalau misalkan kita beli itu mungkin 1 kilo itu hanya sekitar 50.000. Nah namun 1 kilo itu bisa dibuat berliter-liter sabun. Jadi menurut saya tuh lebih ekonomis dibandingkan dengan mungkin sabun-sabun yang sudah ada sekarang dan yang pastinya ramah lingkungan. Oke. Untuk yang ini biasanya yang kita buat ini berapa lama? Biasanya kalau sabun berapa lama sih sabun batangan ini? Kalau dia sampai dibeku gitu, sampai dikeras gitu. Kalau sabun batangan sebenarnya tergantung juga sama bahan tambahan yang kita pakai. Tapi normalnya itu 1x24 jam dia udah ngeset. Sudah bisa? Udah ngeset. Ngendep Tapi, ya? tapi untuk perlu lebih bagusnya lagi, dilihat lagi teksturnya gitu. Apakah udah bisa dipakai atau belum? Ya, kalau cair yang mudah lagi, lama lagi, atau baru lagi, atau cepat lagi gitu. Kalau cair itu sebenarnya lebih cepat lagi. Iya. Jadi pada saat kita sudah membuat dan campuran itu sudah tercampur, udah bisa dipakai. Udah pakai. Iya, Tanpa tambahan. tambahan lain. Iya, tambah ya. Iya. Dan itu busanya dong. Ada. Cuman memang untuk perbedaan sendiri kalau produk ramah lingkungan yang dari ekoenzim dengan sabun-sabun yang Ya. umumnya. Yang kimia lah. Iya. Nah, itu
Berbeda karena kami kan tidak menggunakan booster penyabunannya ya. Jadi sabunnya tuh lebih sedikit bentuk busanya gitu. Sedangkan kalau yang sabun pada umumnya Ini itu kan alami ya. ya Iya. kebanyakan ada boosternya jadi lebih banyak gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman juga mau buat nih di rumah itu bisa, kalau misalkan mau banyak busanya, hasil busanya biar lebih kerasa sabun gitu kan. Nah, itu ditambah booster aja. Oke. Iya. Kalian sudah pakai? Kenapa? Kalian sudah pakai kalian? Belum, kami nggak pakai, Oh, nggak kenapa? pakai karena biar lebih ramah lingkungan. Karena booster itu kan yang namanya zat kimia, semakin banyak zat kimia otomatis kan merugikan lingkungan juga ya. Jadi Nah, kalau yang produk yang kalian buat ini kalian pakai juga? untuk zat kimia, Enggak, oh yang kami yang produk yang kalian pakai yang buat nih. pakai. Bagaimana perbedaannya kalau dengan pakai sabun-sabun yang biasa gitu? Oke. Kalau untuk perbedaannya sendiri tuh mungkin di busanya itu Nggak tadi. di kulit? Kalau di kulit aman. Aman. Jadi aman. Tidak Karena- gatal-gatal ya? Nggak ada. Karena jujur saya kalau misalkan di rumah itu selalu ini pakai ini untuk cuci tangan. Oh gitu. Iya. Iya iya. iya. Untuk cuci tangan. Jadi buat sendiri, pakai sendiri, sendiri. do it yourself. bener. Oke, ini bisa menambah perekonomian nggak kalau mengolah seperti ini? Pasti. Minimal ya, jadi mata pencarian lah gitu. Bisa dijual juga sebagai sampingan mungkin, karena ini kan memang bahan-bahannya ekonomis, kemudian mudah dibuat gitu ya, waktunya juga nggak lama gitu. Jadi biasanya kita kan terbatas di modal ya kalau mau usaha gitu, tapi ini kan modalnya terbilang cukup kecil, jadi kecil-kecilan dulu udah bisa mulai gitu, jadi nggak perlu modal yang gede-gede banget. Anak-anak bisa ikut dalam prosesnya? Bisa, tapi mungkin perlu pendampingan gitu ya, karena ini kan pakai bahan-bahan kimia gitu dan ada takarannya gitu ya, untuk setiap produk berbeda gitu. Tapi kalau dalam bimbingan bisa untuk ikut berperan gitu. Mungkin di sekolah-sekolah adiwiyata gitu kan bisa jadikan produk gitu ya. Kayak jadi eskul ya. Atau ya kayak project-projectnya ya. Betul. Ya, oke. Ada beberapa komunitas yang sama, itu bisa berkolaborasi gitu. Mungkin Untuk- kayak bank sampah atau kayak rumah-rumah yang ramah lingkungan kayak itu, atau kampung ramah lingkungan. Pernah nggak ada penjajakan untuk kerjasama kayak buat gitu, kayak pelatihan gitu? Baik, kalau untuk sejauh ini mungkin dari kegiatan kemarin ya Pak ya. Jadi kalau untuk kegiatan kemarin itu sudah berkolaborasi dengan pihak yang Quranic Farm itu tadi. Itu kan kebetulan adalah sekolah lingkungan juga. Dia basicnya adalah pengolahan sampah. Sekolah itu ya? Iya, benar-benar sekolah. Yang saya bilang tadi untuk pembayaran SPP-nya sudah menggunakan sampah. Nah, itu terus sejauh ini kami berkolaborasi dengan SMA Puspita Air Kumbang dan SMA Negeri 8. Oke, 3 sekolah atau 4 sekolah tadi setelah didatangi apakah dipantau terus kegiatannya? Iya, betul sekali. Itu kebetulan kan saya ngajar juga di sana, jadi mana? di SMA Puspita. Oh, iya. Jadi sekalian saya yang mantaunya, dan nanti insya Allah di akhir bulan ini, kalau nggak di awal bulan 2, karena masih menentukan jadwal tadi yang dibilang oleh Dini, itu kami akan melakukan pelatihan yang kedua. Nah, pelatihan kedua ini nanti insya Allah tajuknya adalah pembuatan sabun ekoenzim. Karena pelatihan pertama kemarin adalah pembuatan ekoenzimnya, dan ekoenzimnya itu sudah jadi. Sekarang hasil dari mereka itu nanti akan kita buat lagi Sabun. Iya, sabunnya. Berapa kemarin dapat berapa liter? Banyak. Kalau untuk ekoenzimnya sendiri yang siswa buat kemarin itu ada sekitar 3 liter. 3 liter ekoenzim. Itu gimana ekoenzim awal membuatnya, atau ada media atau apa gitu, atau air? Iya pasti. Jadi kalau untuk pembuatan ekoenzim sendiri itu kan kita membutuhkan limbah-limbah organik. Nah, limbah-limbah organik itu kalau misalkan kita mau baunya yang segar, kita pakai limbah buah. Ya. Ya, jadi kulit-kulit buah, bukan buah yang utuh ya, Betul, tapi betul. kulit-kulitnya. Nah, itu terus kita campurkan dengan air. Nah, setelah itu sudah kita campurkan dengan air, mungkin kalau misalnya kita pakai perbandingan nih. Ya. Kalau misalnya kita pakai perbandingan, kita gunain limbah kulitnya itu sekitar 500 gram, untuk airnya sendiri bisa kita pakai 2 liter. Nah, setelah itu kita campurkan dengan gula, larutan gula. Baik, bisa molase, bisa gula merah, bisa gula putih. Tujuannya apa sih gula-gula itu atau molase yang kita pakai itu? Sebagai tempat nutrisi dari si bakteri itu tadi untuk fermentasi itu tadi. Oke. Tuh. Nah, untuk gulanya sendiri itu kita bisa pakai perbandingan kalau misalkan
limbahnya itu 500, berarti itunya juga 500 mili. Itu gulanya sudah dilarutkan. Oke. Tuh. Jadi kayak cairan gitu ya? Iya, Cairan betul. yang dicampur dengan cairan juga. Benar. Berapa lama menunggunya, ditutup atau terbuka biasa? Nah ya, jadi untuk pembuatan ekoenzim itu sendiri setelah campuran tadi dicampurkan, itu kita tutup rapat. Boleh dibuka sesekali atau 1 minggu atau 2 minggu boleh dibuka, tapi dibukanya hanya sebentar untuk mengeluarkan gas dari hasil fermentasi itu tadi. Nah untuk proses fermentasi yang bagusnya tuh berapa lama sih sebenarnya gitu kan, untuk hasilnya itu 1 bulan itu sudah bisa dipakai, namun yang sangat bagusnya lagi itu sekitar 2-3 bulan. Oh lama juga Ya, ya. betul. Makanya harus buat banyak-banyak ya. Iya betul. Kalau pakai botol-botol aqua atau botol Bisa. itu juga lama juga ya. Jadi Iya, ditunggu ya. Sama aja, waktunya Iya. sama. Oh gitu, tapi Tapi lebih wadahnya bebas. lebih kecil ya. Ya. Oke, di penghujung program nih kayaknya udah banyak cerita-cerita dan sesuai dengan tema kita mengenai sehatnya dunia atau lingkungan kita dengan aksi konservasi bebas sampah dan kelola menjadi produk fungsional. Mungkin garis besarnya aja, Grow Sumsel hadir dan bagaimana bentuknya, silakan untuk lebih mengedukasi masyarakat. Mungkin dari Rosida atau dari sekretaris kita ada Intan, tambah juga Dini boleh. Oke, kalau dari aku mungkin lebih aware aja masyarakat ataupun generasi muda sekarang bahwa sebenarnya produk-produk yang kita kira itu tuh gak bermanfaat lagi atau udah jadi limbah sampah ternyata tetap bisa kita manfaatkan kayak gitu, menjadi lebih ekonomis gitu, bisa kita jual atau ya sebagai bahan-bahan yang bisa kita pakai sendiri di rumah kayak gitu. Jadi mungkin bisa disadari fungsinya gitu ya, dan kalau bisa juga mengedukasi yang lain juga gitu. Mungkin itu dari Tambahan mungkin dari Tan? Mungkin tambahan dari saya lebih ini ya, untuk sebagai closing statement ya. Iya, oke. Jadi untuk closing statement untuk terutama untuk generasi muda, jangan takut untuk melangkah, itu satu poin pentingnya ya. Setelah itu langkah kecil yang kalian lakukan hari ini itu pasti akan berdampak untuk kalian di masa depan. Salah satunya kalau sekarang itu dengan kalian membawa tumbler setiap hari itu bisa membantu dalam mengurangi sampah kita. Jadi jangan sampai kita semakin banyak menumpuk sampah-sampah yang ada. Ya, Gini. lanjut. Oke, last dari aku, jadi kita tuh tahu gitu bagaimana sampah tuh bisa diolah dan itu tuh jadi cuan. Oke. Kalau misalnya kita kreatif dalam mengolahnya. Ya, ini pikirannya cuan ya. Ekonomi sekali. Terima kasih sudah hadir ya, dan mungkin di lain kesempatan kita temanya berbeda lagi, mungkin ada tertarik tadi mengajak teman untuk membawa tumbler atau membawa kemasan yang bukan hanya sekali buang ya, tapi dipakai terus ya, dan ini kan mungkin akan diedukasikan terus untuk teman-teman lainnya. Dan kalau dari Grow Sumsel sendiri ya, ini sebelum menutup, itu ada kemungkinan akan berkembang ke kayak mengajak bertanam atau mungkin membersihkan sampah juga teman. Nah, kalau untuk program-program kami selanjutnya bisa dinantikan di Ya. Instagram kami Logis Sumsel, boleh di-follow juga. Apa namanya, IG? Logis Sumsel. Logis Sumsel. Ya, betul. Nah, di Instagram kami nanti akan ada info selanjutnya terkait apa sih gebrakan baru dari kami gitu. Ya, oke. Terima kasih kalau gitu sudah hadir sini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali. Kita ngobrol-ngobrol bersama 3 orang dari volunteer atau aktivisnya dari Grow Sumsel yang ngajak kita untuk yuk sama-sama gitu mengolah lagi limbah atau sampah yang kita hasilkan, yang kita buat ya, menjadi hasil yang lebih baik lagi dengan guna yang luar biasa. Ada yang sabun, ada yang cairan sabun, ada yang tinta, bahkan produk-produk lainnya, melalui bentuknya konservasi limbah menjadi hal yang berguna. Ya, sampai ketemu di obrolan komunitas lainnya. Setelah ini kita akan lanjut di Sriwijaya Siang bersama rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.
jayo, jangan lupa dulur yang saro. Wahai kawan yang lagi jayo, jangan lupa dulur yang saro. Burung daro hinggap di dahan kayu, besak mak lengan. Hidup saro bukan pilihan, tapi sudah suratan tangan. Hidup saro bukan pilihan, tapi sudah suratan tangan. Dari Kutong ke Kertapati, berangkatnya di waktu pagi. Walau jaya tetap rendah hati, banyak rezeki senang berbagi. Hidup ini sementara, memati tinggal galau. Pasar pagi di Simpang Sungki, ke Sungai Sikong membeli roti. Yang saro janganlah dengki, walau susah senang hati. Yang saro janganlah dengki, walau susah senang hati. Naik ketek dari Pulau Kerto, nak berjalan ke Tanggorajo. Wahai kawan yang lagi jayo, jangan lupa dulur yang saro. Wahai kawan yang lagi jayo, jangan lupa dulur yang saro. Burung daro hinggap di dahan kayu, besak mak lengan. Hidup saro bukan pilihan, tapi sudah suratan tangan. Hidup saro bukan pilihan, tapi sudah suratan tangan. Dari Kutong ke Kertapati, berangkatnya di waktu pagi. Walau jaya tetap rendah hati, banyak rezeki senang berbagi. Hidup ini sementara, memati tinggal galau. Pasar pagi di Simpang Sungki, ke Sungai Sikong membeli roti. Yang saro janganlah dengki, walau susah senang hati. Yang saro janganlah dengki, walau susah senang hati. Yang saro janganlah dengki, walau susah senang hati.
Keton rasane ati sing bisa nduweni Riko Hangsun demeni Riko Hangsun welasi wis ono hang ngrupiati Keton rasane ati sing bisa nduweni
Beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budayo sebagai pusako bangso. Kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi. Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang. Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yohan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh? Ini nak Cek Mita. Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu. Iya ta, bergaul terus nah. Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nah. Dah. Dem. Lemaknya sambil petanan ini caknya kita buka lagu Igama Batang Agi 9. Amendak tu lagu-lagu daerah. Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Perompak ya Cek. Yo, di Perompak RI Palembang lewat 88,4 MHz. Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Belakang betul. Yo. Kalau nasib lagi bagus, banyu dalam got rasa sugus. Kalau nasib lagi buruk, bayi ditimang jadi beruk. Baju baru dari Surabaya, awak buntu nak bergaya. Ulet bulu naik durian, makan dulu begawe belakangan. Cinta bukan duga, dia dan cinta kita bersiga. Cinta kelapa lagi bercinta.
muter, muter-muter. Awak buyang ngaku pinter. Iwak jelawat, iwak betutu. Bininya kumat, lakinya buntu. Ayam bangkok, bekokok-kokok. Ada kopi, dak kate rokok. Paco, bekas sekojo. Bagi baca, balik berejo. Boy band, oi oi boy band. Malam cowboy, tiang tukang semen. Nyodong, nyodong, dak kate ganggu bergohong. Lebah dulu, habis loyo, hidup ngelunjuk. Bapak tendok makan balur, woi. FM, Perompat Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur-dulur. Senangnya rasanya Cek Mita balik lagi gitu. Iya, balik lagi bertemu sama Cek Mita dan Cek Yowan. Si dua racun. Nah, yang bikin hari kamu tambah ceria ya. Ceria dak sih? Ceria dak sih? Kalau kamu dak ceria ke bayi ya. Nyenang ke hati. Nyenang ke hati kami nah yang dengerin nih. Nah, jadi siang hari ini mencak biasa kita ada di program acara Sriwijaya Siang Cek Yowan ya. Dengan jam 10 sampai dengan jam 11 kaget kita ada di rompok kita edisi kuliner. Seneng nian kalau ngomongin makanan. Sebagai yang hobi makan. Iya. Hobi jajan. Pasti semangatnya aku. Iya, karena banyak rekomendasi makanan dari Cik Mita dan Cik Yowan. Apalagi bisa menjadi pilihan kamu untuk makan siang hari ini atau makan sore. Nah, jadi juga. Dan kagetnya di teras UMKM Cik Mita dan Cik Yowan juga bakal kehadiran akan menerima kehadiran dari UMKM yang ada di Kota Palembang. Dan ngomongin jajanan juga kita Cik Yowan, jajanan pasar. Cik Mita bisa jadi rekomendasi juga untuk dulur kagetnya yang punya acara keluarga, acara kantor, acara apa be pokoknya bisa order kagetnya setelah dengar kesiaran kami. Siapa tahu kan bisa menjadi rekomendasi juga. Nah, kagetnya Cik Mita sama Cik Yowan juga setelah teras UMKM ada hiburan dan informasi, dan seperti biasa pukul 13 kita mengikuti siaran budaya Nusantara. Pukul 14 balik di program kita, yaitu program Besanjo. Nah, ini yang paling dinanti-nanti biasanya sih. Jadi biar kaget dulur-dulur bisa bergabung ya. Kalau siang ini kita banyak informasi-informasi tentang kuliner lah. Pokoknya yang mengenyangkan Cek Yowane. Yang bisa menggugah selera, yang gak lemak makan. Jadi siapa tahu jadi lemak makan habis ini. Iya benar. Nah untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengar kesiaran kami hari ini melalui Perompat RRI Palembang di frekuensi 88,4 FM dan juga di aplikasi kita apa Cek Yowan? Di RRI Digital. Bisa diakses melalui rri.co.id atau download aplikasinya di Play Store atau App Store. Oke, jadi ada satu lagu nih, Pempek Lenjer, sesuai dengan tema kita siang hari ini, kuliner. Bulan besar kancang malengan, kecil-kecil rasanya maram, masuk ke mulut matanya mejam, bertua lewat pasti ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa.
cilangilang Pempelen jeloi pempelen jel Makan si kau baca gelengan Mancen bicek janganlah lupa Ngawak balik oleh-olehnya Pempelen jel sama cukonya Kita makan bersama-sama sudah biasa asak baik iwaknya terasa digoreng pakai minyak kelapa jadi nambah lemak rasanya pempelen jeloi pempelen jel siapa nyingok pastilah ngiler pempelen jeloi pempelen jel makan si kau baca gelengan pempelen jeloi pempelen jel siapa nyingok pastilah ngiler pempelen jeloi pempelen jel makan si kau baca gelengan pihak-pihak janganlah lupa ngawak balik oleh-olehnya pempelen jel sama mamangnya kita makan bersama-sama pempelen jel sama cukupnya kita makan bersama-sama Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Iya, Pak. Apa arti dari mensana in corpore sano? Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak. Inner beauty. Itu sih kecantikan dari dalam. Cakra. Tenaga dalam. Kalau nepotisme, kekuatan orang dalam. Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian. Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Palembang tercipta kota indah, elok madani aman sejahtera, beragam adat suku dan budaya, berikan cita rasa penuh warna. Di sekitar Ampera peninggalan sejarah, beragam sajian daerah yang istimewa. Di sekitar Ampera peninggalan sejarah, beragam khas makanan lemak di lidah. Ada pempek, ada laksa, ada burgo kuliner kita. Ada lenjernya, ada lengganya, dicampur cukup alangkah lemaknya.
Palembang tercinta kota Cindo. Jangan lupa mampir ke lorong bahasanya. Beragam makanan khas kota tua. Lemak di lidah iwaknya terasa. Adik-adik yang cantik, mangcik bicik yang baik. Jangan lupa dicoba kuliner kita. Ada pempek, ada lakasar, ada burger kuliner kita. Ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur cuka alangkah lemahnya. Ada pempek, ada lakasar, ada burger kuliner kita. Ada pempek, ada lakasar, ada burger kuliner kita. Ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur cuka alangkah lemahnya. Ada pempek, ada lakasar, ada burger kuliner kita. Ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur cuka alangkah lemahnya. Nah, siang hari ini kan tadi seperti yang sudah Cek Mita sampaikan bahwasanya kita ada di rompok kita di si kuliner. Cek Yowan, nak ngomong ke kuliner apa siang-siang Cek ini? Lapar dah sih, Cek. Aku senangnya serius, lapar kamu tuh. Jangan ditanya, jangan ditanya. Nasi lemak caknya kita udah lagi geli-geli pe khusus itu ganjel kan ini sebesaan. Wow, tapi baru sudah makan, alangkahnya nak makan nasi lagi. Ada apa-apa lah. Nasi Padang be apa ya? Apa nasi kapau? Nasi kapau, nasi Padang tuh 11-12 dak sih ya, santen-santen nih. Iyo sih. Kita juga kadang nggak bisa bedain nih. Iya. Yang penting tuh belauk, besanten, ada rendang ya. Iya. Itulah berarti nasi Padang lah, pokoknya ndak tahu nasi kapau, ndak tahu nasi Padang, pokoknya dia omong ke gal-galanya nasi Padang. Iya. Ya kan? Tapi sebenarnya Cek, nasi kapau sama nasi Padang nih beda, Cek. Oh iya. Itulah kita nih pacak makan beda tahu Itulah, ya perbedaannya. Tahu lemak, taunya sudah makan nih. Iya. Tapi sebenarnya ini nih beda, Cek. Jadi nasi Padang sama nasi kapau ini walaupun sama-sama berasal dari tanah Minang, Sumatera Barat ya, mereka ini punya ciri khas dewe. Oh. Mulai oke. dari cara penyajiannya, jenis lauk, sama karakter rasa rupanya. Wah, padahal itu sama-sama dari Minang, Minang kan? ya. Iya, dari istilahnya kata dari Padang lah ya, Padang. kita biasa nyebutnya kan. Nah, tapi rupanya ini beda. Jadi menurut Ajo Arnison ya, pedagang yang nasi di kawasan Radial ya, saat kita wawancarai karena ini infonya dari rri.co.id. Nasi Padang itu disajikan dengan sistem hidang di mana lauk-lauk tuh diletakkan di piring-piring kecil di pojok meja. Sedangkan kalau nasi kapau tuh lauknya tuh ditaruh di panci besar, gitu. Jadi ditata bertumpuk-tumpuk, gitu. Jadi cak tinggi, gitu. Nah itu kan jadi menciptakan daya tarik visual. Pernah nggak Cak jingok misalnya di nasi tempat makan nasi itu pedagang tuh ada panci stainless, nah ditumpuk, nah itu berarti nasi kapau. Oh, jadi dia nyedok-nyedoknya tuh kayak naik-naik ke pojok Cak itu. Sedangkan kalau nasi Padang itu dia di piring-piring kecil. Iya, di ini kegalau di pojok meja. Di pojok ya. meja. Nah, terus tuh bedanya juga dari lauknya. Kalau nasi kapau ini menu khasnya tuh itu gulai tambusu, yaitu usus sapi yang berisi campuran telur, tahu dan rempah-rempah. Iya, lemak nian itu. Cak sosis dengan kearifan lokal lah ya. Iya, benar. Sedangkan kalau nasi Padang ini identik dengan nasi rendang. Oke, benar sih. Tapi kalau kita makan Padang tuh tidak jauh dari nasi rendang ya. Iya. Perkedel. Kalau tambusu nih jarang ada di warung Padang. Iya, karena dia emang itu limited ya. Iya. Semuanya juga saro kan. Iya, jadi ciri khas nasi kapau tuh si itu tambusu ya. itu. Sedangkan yang perbedaan yang paling mendasar nih ya. Sebenarnya nasi kapau ini berasal dari Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Sedangkan Padang ini berkembangnya di Kota Padang, makanya disebut nasi Padang gitu. Jadi memang ada perbedaan ya, tidak sama nasi kapau dengan nasi Padang dari Sumatera Barat ini. Daerahnya beda ya. Iya. Kabupaten Siko Agam. daerah kabupaten, sikoknya kota. Tapi sama-sama lemak.
sama-sama lemak kalau depan rai makan tulah singgonya nambah ada nasi nambah. Jadi memang tergantung kita ya. Dua-duanya memang disajikan dengan cara yang berbeda dan ciri khasnya masing-masing, tapi dari segi rasa, dari segi tampilan memang kalau wong lihat itu sama, santen-santenan. Tapi memang tadi ada ciri khasnya dewe. Seperti Padang ada rendang dan nasi kapau ini ada tambusu tadi, Cek Yowan. Nah, sekarang kita nak makan nasi Padang apa nasi kapau ini, Cek Yowan? Aku mikir dulu ya. Caknya Cek Mita lebih tertarik nak makan tambusu, caknya sosis dengan kearifan lokal mencak uji Cek Yowan tuh ya. Ilang jaga batu di mana koceng belang di situ